Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Fikri Eva Nugraha. Perkenalkan, nama saya Andika Sandi Maulana. Perkenalkan, nama saya Susati. Saya Rosmawati Warohma. Saya Aulia Dinavita. Dan saya Aris Banitri Parendra. Selamat menyaksikan. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa adanya suatu media atau perantara, walaupun itu di ruang hampa sekalipun. Kemudian ada bentuk dari gelombang elektromagnetik ini yang melatar belakangnya ada medan listrik dan medan magnet yang saling berambat tegak lurus. Lalu kemudian ada manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sinar X, yang kedua ada sinar ultraviolet, yang ketiga ada sinar gamma, yang keempat ada sinar tampak. Kemudian terdapat sebuah dampak dan bahaya dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio yang kuat dapat menembus sebuah mata dan memanaskan lensa sehingga dapat menyebabkan sebuah katarak. Kemudian yang kedua adalah gelombang mikro. Penting untuk selalu mengikuti petunjuk penggunaan peralatan gelombang mikro. Penggunaan wadah yang aman serta secara berkala memeriksa kondisi perangkat seperti untuk meminimalisasi seperti kabel bocor dan kebakaran. Kemudian ada sinar inframerah. Sinar inframerah secara alami bersumber dari matahari. Efek buruknya adalah panas, rasa terbakar pada permukaan kulit. Kemudian ada cahaya tampak. Cahaya tampak bisa kita lihat dari penggunaan HP, yaitu sinar biru. Sinar biru yang secara berlebihan dapat merusak mata dan merusak gangguan tidur. Selanjutnya terdapat sebuah sinar ultraviolet atau sinar UV. Sinar UV berasal dari matahari sehingga dapat menyebabkan kulit terbakar, kerusakan mata, serta kanker kulit apabila secara berlebihan terpapar oleh sinar matahari. Kemudian ada sinar X. Sinar X termasuk sebagai karsinogen atau penyebab kanker. Apabila sinar X yang tinggi dapat memiliki berbagai efek seperti muntah, pendarahan, pingsan, rambut rontok, dan hilangnya rambut dan kulit. Kemudian terdapat sebuah sinar gamma. Paparan sinar ini dapat menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Sinar gamma harus tepat sasaran guna menghindari kerusakan pada sel tubuh yang sehat. Selanjutnya ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada nilai maksimum dan minimum gelombang magnet dan listrik terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Yang kedua ada pola penjalaran gelombang elektromagnetik tegak lurus sehingga gelombang menjadi gelombang transversal. Yang ketiga ada dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang ketiga tidak mempengaruhi medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Yang keempat ada kecepatan merambat di ruang hampa, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Gelombang radio dipancarkan dan diterima oleh antena yang tersusun atas konduktor seperti resonator logam. Pada zaman modern seperti sekarang, gelombang radio dapat dihasilkan menggunakan sebuah alat pemancar elektronik yang mengalirkan arus listrik AC menuju antena. Elektron pada antena kemudian terosilasi dalam bentuk gelombang radio. Sebaliknya, gelombang radio dapat diterima akibat medan listrik dan medan magnet yang mengaruhi elektron pada antena sehingga menghasilkan arus listrik yang dapat dideteksi oleh penerima radio. Atmosfer bumi dapat ditembus oleh gelombang radio kecuali lapisan ionosfer yang dapat memantulkan frekuensi tertentu. Gelombang radio umumnya digunakan untuk menyampaikan informasi melalui sistem komunikasi radio seperti penyiaran radio, televisi, radio dua arah, ponsel, satelit, komunikasi, dan jaringan nirkabel. Sistem komunikasi radio, frekuensi radio dimodulasi
bersama sinyal pembawa informasi dengan cara mengubah amplitudo frekuensi atau sudut fasenya gelombang radio, kemudian membawa informasi tersebut menuju penerima informasi gelombang radio. Informasi yang dibawanya gelombang radio juga digunakan untuk sistem navigasi, sistem GPS, dan sinyal pandu navigasi, dan untuk menemukan lokasi objek kejauhan menggunakan radiolokasi dan radar. Gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 1 mm hingga 30,5 cm pada pita frekuensi SHF, EHF, dan sebagai UHF. Aplikasi gelombang mikro biasa dijumpai pada event gelombang mikro, dan pemanasan industri gelombang mikro juga menjadi panjang gelombang, utama dalam sistem radar, komunikasi satelit, dan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Selanjutnya ada sinar inframerah yang memiliki panjang 700 nanometer hingga 1 mm. Sinar inframerah ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia, namun bisa menghasilkan energi panas. Sinar inframerah ini biasanya digunakan untuk kebutuhan medis, untuk komunikasi jarak pendek, dan kamera penglihatan malam. Selanjutnya, setelah kita membahas sinar inframerah, kita akan membahas cahaya tampak. Cahaya tampak adalah salah satunya cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya tampak ini memiliki panjang 400 hingga 700 nanometer. Cahaya tampak ini bisa bermanfaat di bidang penglihatan, fotosintesis, dan teknologi pencahayaan dan alat elektronik lainnya. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10⁻XVI Hz hingga 10⁻20 Hz. Sinar ini dihasilkan ketika partikel berenergi tinggi seperti elektron ditembakkan ke atom. Berikut proses pembentukannya. Yang pertama, elektron berenergi tinggi menghantam elektron bagian dalam pada orbital bagian dalam itu. Lalu yang kedua, elektron dari bagian dalam itu keluar dari atom. Yang ketiga, elektron dari orbital luar masuk lagi ke dalam orbital dalam dan akan menghasilkan pelepasan energi dalam bentuk foton sinar X. Lalu ada sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 10⁻20 Hz hingga 10⁻25 Hz. Sinar ini memiliki daya tembus yang sangat luar biasa sehingga dapat menembus bahan-bahan yang padat seperti contohnya pelat besi tipis. Sinar gamma dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil selama proses peluruhan radioaktif.